Allah subhanahu wa ta'ala memilih para nabi-nabinya semuanya sempurna dari dua sisi ini, akhlaknya dan juga fisiknya. Cuma kita tidak fokus membahas nabi-nabi yang lain, kita fokus membahas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia berarti melihatku. Karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana fisik Nabi SAW. Saya ringkaskan, tentu banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Nabi SAW berkulit putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan Nabi SAW memiliki alis yang sangat tebal seperti busur panah. Dan Nabi SAW memiliki dua kelopak mata yang besar, bulu matanya lebat, bola matanya yang berwarna putih-putih bersih, yang hitamnya hitam kelam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ada sahabat yang mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Dan Nabi SAW memiliki hidung yang mancung, kemudian bibir, pipi dan dahi yang setara dengan wajah beliau, tidak oval dan tidak juga bulat. Nabi SAW memiliki rambut tidak keriting, tidak lurus sekali. Ya, kalau kita bisa bahasakan sekarang sedikit berombak, kadang-kadang biarkan sampai jumma atau lumma, sampai di kuping atau sampai di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki badan yang sangat kekar, jadi pundaknya lebar, dadanya bidang, perutnya tersusun seperti batu yang keras. Dan Nabi SAW sangat kekar, ya. Umumnya tubuh beliau, tangan, betisnya itu dipenuhi dengan bulu yang lebat. Jadi ini ciri secara umum, ya, secara umum dari Nabi SAW. Jadi kalau ada yang lihat dalam mimpinya katanya Nabi Muhammad tapi kulitnya hitam, berarti bukan Nabi. Atau rambutnya keriting, bukan Nabi, ya. Atau orangnya gendut misalnya, itu bukan Nabi, ya. Jadi Nabi SAW punya ciri fisik yang kita harus tahu, gitu ya. Dan memang umumnya ulama mengatakan bahwasanya kalau Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW diberikan lebih daripada itu. Makanya dalam riwayat-riwayat yang sahih, sebagian sahabat, jadi ada sahabat yang pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, seingat saya Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya pernah lewat di depan rumah Nabi SAW dan saya sedang menyaksikan bulan purnama. Nah biasanya terjadi Bapak Ibu sekalian di tanggal 13, 14 dan 15, biasanya kita puasa Iyamul Bid, ya, puasa hari putih. Nah itu biasanya bulannya purnama besar sekali, kita bisa lihat terang. Nah kata Ka'ab, saya sedang melihat bulan purnama dan sangat menikmati karena indahnya. Tapi waktu itu saya melihat di depan rumah Nabi SAW. Tidak sengaja rumah Nabi lagi dibuka. Nabi buka pintu dan beliau baru selesai mandi. Beliau menyisir rambut dengan rapi dan Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah yang bergaris hitam. Kemudian saya melihat ke arah Nabi SAW, saya temukan beliau lebih indah daripada bulan tersebut. Jadi Nabi SAW memang sangat tampan, sangat bersih, sangat wangi dan segala macam lah kesempurnaan fisik yang luar biasa. Belum pernah ada orang yang melihat Nabi SAW tidak menyukai beliau secara fisiknya, karena memang Allah SWT berikan kelebihan itu, ya. Itu dari sisi fisiknya. Dan juga beliau diberikan kekuatan 10 orang laki-laki, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sendiri, semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki itu untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau punya kekuatan yang luar biasa. Dan beliau juga dikaruniai dengan akhlak yang sempurna. Jadi selain fisik yang sempurna juga akhlak yang sempurna. Makanya Allah SWT memuji beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh hai Muhammad, kau betul-betul berada di atas akhlak yang sangat mulia. Jadi Nabi SAW itu sangat dermawan. Bukan cuma dermawan, sangat dermawan. Terbukti beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi daripada kedermawanan. Kalau Bapak Ibu suka kasih orang, kapan diminta, itu masih baik saja. Atau kasih orang kado kesian, ya, itu juga baik aja. Atau mungkin keluar ambil inisiatif, memberikan orang mencari orang miskin, itu sudah lebih bagus lagi levelnya, tapi juga masih dianggap baik. Kapan seseorang dianggap itu dermawan, itu kalau seseorang tidak pernah menolak siapapun yang minta. Makanya dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, Nabi SAW punya ciri khas tidak pernah menolak siapapun yang minta. Tidak pernah nolak. Bahkan pernah ada Nabi SAW diberikan keranjang kurma yang baru panen, sangat banyak sekali dan sangat ranum. Kurmanya sangat bagus gitu ya, sempurna. Dan baru saja beliau nikmati satu butir pun ada yang datang minta. Dimintai oleh para sahabat datang. Nabi SAW bukan kasih sebutir, 2 butir, sekilo, 2 kilo, sekeranjang dikasih per orang. Sampai habis, sampai beliau SAW belum nikmati sedikit pun, ya. Akhirnya masih ada orang yang datang minta lagi, ya. Pada saat ada orang yang datang minta, Nabi SAW sudah tidak punya apa-apa, mau kasih dari mana lagi. Maka beliau pun sempat sedih, raut wajahnya berubah.
Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, jadi waktu beliau sudah tidak bisa kasih pada saat itu, ya, akhirnya beliau sedih. Umar bin Khattab yang kebetulan sahabat beliau waktu itu, sekaligus mertua beliau, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda sedih? Kenapa anda sedih? Anda sudah memberikan orang semuanya. Gitu. Maka Nabi SAW tetap diam saja, tidak terlalu merespon itu. Kebetulan ada Ali bin Abi Thalib di sebelahnya, duduk lalu mengatakan, mengorek kantongnya, menemukan ada 3 dirham. Ada 3 dirham. Beliau mengorek lalu mengeluarkan, mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sisa harta saya, silakan anda sedekahkan. Maka Nabi SAW senyum, gembira sekali dengan itu, dan beliau mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu salah satu ciri kedermawanan yang luar biasa. Ini berat ya, untuk sampai ke level itu memang kita harus terapi yang luar biasa gitu. Karena kadang-kadang kalau ada orang berulang-ulang minta sama kita, kan kadang-kadang menjengkelkan juga kalau orang itu sering mengulang-ulang. Ya, orang yang sama minta terus, kadang-kadang juga sambil marah-marah kalau nggak dikasih, ya gitu. Tapi di situ ujiannya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita harus paham poin. Ini sebuah rahasia ya. Kalau anda punya hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin hajat itu dipenuhi dan kita lagi gencar-gencarnya berdoa, ya Allah berikannya, itu biasanya Allah datangkan ujian. Ujiannya itu di saat kita lagi butuh, ada yang minta. Tiba-tiba ada keluarga minta tolong, ada teman minta tolong. Itu justru kuncinya. Kalau Bapak Ibu bantu di sini, di sana gol. Cuma kadang-kadang kan kita tidak tahu masalah itu. Itu teorinya sebenarnya sederhana. Makanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang. Luar biasa. Sampai beliau pernah di lokasi perang Hunain dikejar oleh orang-orang karena beliau membagi-bagi banyak sekali harta rampasan perang. Sampai waktu itu dikenal dengan hari 100.000. Karena Nabi SAW selalu memberikan ratusan ribu, banyak sekali emas, ya ratusan ekor unta, kuda, unta, domba dan seterusnya. Sampai ada orang non-Muslim belum masuk Islam lalu mengatakan, hai Muhammad, saya mendengar kau sering membagikan orang harta kamu, tolong berikan saya 1 ekor domba. Dia minta 1 ekor domba. Sekarang pun domba masih lumayan, 2 juta lebih, 3 juta lebih harganya. Minta. Nabi SAW bilang, apa kau lihat lembah itu? Ada 1 lembah penuh dengan unta, punya dengan domba. Penuh 1 lembah, dikatakan 1 lembah itu banyak banget, bisa ratusan ekor. Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, ambillah, buat kamu semuanya. Dalam buku sejarah sebagian besar disebutkan, orang ini saking tidak percayanya karena belum pernah dalam hidupnya dikasih sebanyak itu, maka dia pun akhirnya coba melihat kiri kanan apakah ada di antara sahabat Nabi yang menahannya. Ternyata nggak ada yang nahan. Semua sahabat kasih dia jalan menuju ke lembah itu. Kemudian dibawa semua pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Lalu dia teriak-teriak dengan suara keras mengatakan, hai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membawa pada kemiskinan. Jadi memang luar biasa kedermawan, dan itu memang agama Islam. Makanya ulama salaf mengatakan surga itu tempatnya orang-orang dermawan, ya. Dan lawannya dermawan adalah pelit atau bakhil. Ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Tidak boleh orang pelit dengan dirinya sendiri, apalagi orang lain, ya. Itu dosa, bukan cuma sekedar tidak boleh, tapi memang dosa. Makanya ciri tanda keimanan seseorang, sebagaimana sabda Nabi SAW, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Kalau sudah dia ringan tangan, mudah mensedekahkan pada orang lain, maka berarti semuanya yang lainnya mudah dikerjakan oleh dia. Nah, itu salah satu ciri yang luar biasa dari diri beliau SAW. Dan kata Jabir, Nabi SAW adalah ajwadun nas. Ajwad ini orang yang sangat luar biasa baiknya, dan lebih jut lagi, lebih luar biasa lagi di bulan Ramadan. Lebih luar biasa, tidak pernah lagi pamrih dalam pembagian. Dan Nabi SAW juga mengingatkan Asma bint Abi Bakar dan beberapa sahabat yang lain, la tuki fayukillahu alaiki, jangan kau perhitungan maka Allah juga akan perhitungan denganmu, ya. Ciri yang lain, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Jadi salah satu cirinya adalah Nabi Muhammad SAW itu sangat pemberani. Ini ciri orang mukmin juga, ya. Tidak ada dalam kamus seorang mukmin pengecut, nggak boleh. Hukumnya haram itu pengecut, ya. Kalau itu adalah kebenaran, kita harus membelanya, gitu kan? Tidak boleh kita diamkan. Bahkan orang kalau meninggal, membela kehormatannya, membela harta, membela keluarga, itu mati syahid. Ya, dihitung mati syahid. Makanya di kota Madinah pernah terhitung, Bapak Ibu sekalian, terdengar suara gemuruh seakan-akan ada pemberontak yang datang. Para sahabat segera kumpul di depan rumah Nabi SAW tunggu instruksi. Lama kemudian mereka sudah mendengar suara gemuruh itu hilang, udah nggak ada. Dan dari kejauhan ada orang menunggangi kuda. Di tangannya ada obor, di tangan kanannya, di tangan kirinya ada pedang.
Dan ternyata setelah dekat baru mereka kaget itu adalah Rasulullah SAW. Jadi Nabi hadapi sendiri para pemberontak-pemberontak itu. Dan kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang menghadapi musuh di medan perang dan lagi berkecamuk, lagi kencang, lagi gencar-gencarnya penyerangan pada saat itu, kami semua berlindung di belakang punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bukan pengecut, ya. Makanya beliau mengatakan pada saat membagi-bagi harta rampasan perang di perang Hunain, kalian akan temukan aku tidak mungkin pelit, ya, dan tidak mungkin juga pengecut. Jadi ini sifat yang luar biasa. Makanya kita tidak boleh diam dalam kebenaran. Kalau itu benar kita bela, kalau itu salah kita hentikan, kan begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan kemungkaran pun harus dihentikan dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa baru dengan hati. Artinya tidak ada pilihan untuk tidak memungkiri kemungkaran itu, karena itu adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Ciri beliau juga yang lain adalah beliau orang yang sangat pemaaf dan selalu mendahulukan kasih sayang daripada rasa emosinya. Seorang pendeta Yahudi di kota Madinah masuk Islam karena kasus itu. Jadi pernah Nabi SAW utang dengan pendeta ini, dan pendeta ini sudah lama dikenal mau masuk Islam. Cuma masa itu orang karena tidak ada foto, tidak ada kamera, orang belum tahu mukanya gitu ya. Maka Nabi SAW pernah utang sama dia. Dalam beberapa athar disebutkan 20 sa', ada yang mengatakan 80 sa'. Intinya satu sa' itu dua telapak genggaman orang dewasa gitu ya. Maka dipinjamlah oleh Nabi SAW dan jatuh tempo nanti waktu tertentu. Rupanya orang Yahudi ini belum masuk jatuh temponya sudah datang. Dan waktu itu Nabi SAW lagi duduk di masjid, beliau menggunakan imamah di kepalanya, dan ada lembaran imamah yang sisa kainnya turun di pundak kanan, diletakkan di pundak kiri. Maka itu Yahudi ini datang ke masjid, berdiri di dekat Nabi. Nabi lagi duduk bersama para sahabatnya. Kita bisa bayangkan bagaimana waktu itu Nabi yang sangat dimuliakan di depannya para sahabatnya. Di antaranya ada Umar bin Khattab di situ yang sangat tegas dengan agama. Pendeta ini datang, langsung tidak banyak ngomong, narik tali imamahnya Nabi yang di pundak kiri, ditarik dengan keras dari belakang sehingga leher Nabi kecekik. Ya. Kejadian ini membuat Umar langsung marah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Ya. Ini luar biasa, kurang ajar sekali gitu ya. Maka Nabi SAW kasih isyarat supaya Umar tenang. Lalu sambil duduk dengan sangat tenang, Nabi mengatakan apa? Ada apa wahai Yahudi? Dia mengatakan, hai Muhammad, bayarlah utangmu, karena sesungguhnya orang Quraisy suka menunda-nunda pembayaran utang. Padahal sebenarnya tidak gitu kan. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang mengatakan, Umar, hai Umar, ambilkan utangnya dia di Baitul Mal, selesaikan, bayarkan. Maka Umar pergi sana lalu diselesaikan. Nah, pada saat diselesaikan, kata si pendeta Yahudi, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar bilang, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar lagi sangat marah gitu kan. Dia sebut namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya dia ini nama pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam gitu kan. Maka Umar bilang, apakah kau atas nama Allah benar dia? Kata dia, iya. Kata Umar, kalau gitu jelaskan kenapa kau lakukan itu pada Nabi SAW. Padahal kamu tahu dia adalah seorang Nabi. Apa katanya pendeta Yahudi itu? Hai Umar, apa kau gila? Apa kau kira saya sudah gila? Saya datang ke masjid kalian, saya cekik Nabi kalian, ya. Saya pancing emosinya. Itu saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Kayak ingin membuktikan sesuatu, hai Umar. Kata Umar, apa yang kau ingin buktikan? Dia bilang, saya sudah temukan semua ciri kenabian terakhir pada diri Muhammad, ya. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam tentunya, karena beliau ini orang ini masih Yahudi kan. Dia bilang, saya temukan semua ciri kenabian disebutkan dalam Taurat tentang Nabi terakhir pada diri Muhammad kecuali satu. Semua sudah saya buktikan, namanya, jalur nasabnya, lahirnya, segala macam, pokoknya sudah terbukti. Tinggal satu, ghalaba hilmuhu ghadabu. Jadi rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Jadi saya sengaja pancing itu, saya tagih utang sebelum waktunya, saya cekik lehernya, itu pertaruhkan nyawa untuk membuktikan. Dan sekarang Umar saya katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam karena melihat bagaimana sifat pemaafnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan luar biasa ciri-ciri yang lain. Semuanya pemaaf, dermawan, ya, pemberani, semua ciri-ciri kebaikan ada pada beliau. Dan luar biasa pokoknya, luar biasa ya. Dari tata cara ngomongnya selalu santun dan ramah, menegur semuanya, anak kecil, orang tua, budak. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kalau seorang budak di kota Madinah ini, kalau ada hajat tinggal datang memegang tangan Nabi SAW lalu mengajaknya untuk menyelesaikan hajatnya. Jadi luar biasa bagaimana muamalah beliau. Dan beliau kalau datang dari safar, itu selalu dipenuhi, kaki kanannya dipeluk oleh seorang anak kecil Madinah, kaki kirinya, tangan kanan, tangan kiri, pundak belakang, dan bagian depan.
Kalau Nabi SAW sudah rasa penuh, nggak bisa lagi gendong anak-anak Madinah, maka beliau menyuruh para sahabat untuk membantunya. Jadi sangat luar biasa dari sisi kasih sayang dan segala macam hal. Dan gini kalau kita mau bicara, tidak akan pernah ada habisnya, karena beliau memang memiliki akhlak yang luar biasa. Ya. Dan ini memang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, karena akhlak yang seperti ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau seandainya bukan begitu sifatmu, malah kau orangnya kasar, ya suka emosional, maka mereka akan bubar semua dari sisimu. Ya, amfaddu min haulik ini sebagian ulama mengatakan, dalam ulama tafsir mengatakan ini berarti mereka akan segera meninggalkanmu karena sifat kasar. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang membuktikan beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sudah cukup ya untuk membuktikan kepada kita kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ayat yang sangat masyhur dalam surah Al-Imran, ya. Surah nomor 3 ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayat. Muhammad itu sebenarnya adalah utusan Allah, dan sebelumnya telah lewat juga utusan-utusan Allah yang lain. Dan perlu kita garis bawahi ya, kalau agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan ridhokan cuma satu, Islam. Adam alaihissalam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, semua nabi-nabi sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Makanya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama Allah hanya Islam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru. Agama yang dilanjutkan dari sebelumnya. Makanya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat satu bangunan yang sangat indah, istana yang sangat indah. Orang-orang mengelilingi dan memuji-mujinya. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka mengatakan, andai saja satu batu bata yang diletakkan, maka akan sempurnalah bangunan ini. Dan beliau mengatakan, ketahuilah akulah satu batu bata itu. Akulah satu batu. Jadi Nabi SAW membawa agama yang sama, gitu kan? Cuma perbedaan dalam syariat, hukum-hukum itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala menambah atau mengurangi atau menetapkan atau membiarkannya. Itu semua tergantung dari keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, juga dalam surah Al-Fatih ayat yang masyhur, di ayat terakhirnya surah nomor 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Allah SWT mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Baik, kita kuatkan bahasan kita teman-teman sekalian. Yang perlu kita ketahui dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW, ini ulama bagi menjadi dua. Ada yang dalam bentuk informasi, ya. Ada juga yang bentuk sesuatu yang nampak depan mata di masa hidupnya beliau. Ya, selama ini kan orang banyak mengetahui mujizat Nabi hanya Al-Quran. Nah sekarang saya akan paparkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ikuti pendapat ulama, puluhan mujizat Nabi, ya banyak sekali. Kita akan sebutkan beberapanya pada kesempatan ini. Kita mulai dulu dari informasi. Informasi ini tentang informasi umat sebelum kita, atau informasi apa yang sedang terjadi di masa beliau, atau informasi yang akan terjadi di akan datang. Ini semua valid. Ya, di masa Nabi SAW, informasi umat sebelum kita seperti kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum kita. Ya, dalam hadis yang panjang Nabi SAW menjabarkan tentang tafsir surah Al-Kahfi, pertemuan antara Musa sama Khidir alaihi wassalam itu dijelaskan. Dan setelah memaparkan panjang lebar apa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, beliau mengatakan semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia tidak banyak bertanya kepada Khidir, maka kita akan lebih tahu banyak lagi ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, tapi seperti itulah kurang lebih ya. Beliau juga menyampaikan tentang Hajar alaihissalam, ibunya Nabi Ismail alaihissalam pada saat menemukan air Zam-Zam, kemudian menampung dengan tangannya sambil mengatakan Zam-Zam, artinya berkumpullah gitu kan. Karena ketakutan kehilangan air Zam-Zam itu, maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menampungnya, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang sangat luas gitu kan. Itu banyak informasi yang Nabi SAW sampaikan berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Juga ada kejadian yang terjadi di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Pada saat beliau di salah satu peperangan, perjalanan pulang, ya, ini seingat saya itu terjadi di perang Tabuk. Ya, kalau ini keliru mungkin teman-teman mohon dimaafkan, tapi seingat saya itu terjadi di perang Tabuk. Tapi kabar ini benar, ya. Kalau Nabi SAW pernah kehilangan seekor unta beliau atau kehilangan unta beliau, dan pada saat itu beliau mengatakan kepada para sahabat, coba cari untaku itu ada di mana, gitu kan? Cari untaku ada di mana. Maka para sahabat pun cari dengan sangat biasa saja, mempercayai
dan berbuat baik untuk Nabi SAW, kalau itu adalah benar, sedang hilang dan segala macam. Tapi rupanya ini kemah Nabi, di sebelah kemah Nabi itu kemahnya seorang dari Ansar, ada satu orang munafik, dan orang munafik ini mengatakan, inikah yang mengaku sebagai Nabi yang kita percayai? Masa untanya aja hilang dia tidak tahu di mana, gitu kan? Dia mengatakan seperti itu. Maka orang-orang semua diam. Di kemah itu orang diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, telah sampai berita kepadaku dari Jibril, memberitakan bahwasanya ada seseorang di antara kalian berkata, inikah yang mengaku sebagai Nabi, sementara untanya aja hilang dia tidak tahu di mana. Tapi Nabi subhanallah punya akhlak yang mulia. Beliau punya satu ciri khas, tidak suka menyebutkan nama orang. Beliau cuma mengatakan, kenapa ada kaum yang berkata begini, kenapa ada orang begini dan begitu. Beliau tidak sebutkan namanya, walaupun orang itu ada di depan mata beliau, dan beliau tahu siapa orangnya. Satu-satunya keadaan yang pernah Nabi SAW vulgarkan, sebutkan nama orang, itu sebelum beliau wafat setelah perang Tabuk, pada saat Allah perintahkan beliau membongkar siapa orang-orang munafik. Karena waktu itu beliau setelahnya akan sakit keras dan sudah akan meninggal dunia. Beliau mengatakan, dikumpulkan semua umat Islam di Madinah, lalu berkata, siapa yang saya sebutkan namanya berdiri dan keluar dari masjid, dia adalah seorang munafik. Baru Nabi SAW sebutkan, fulan keluar, fulan keluar, fulan keluar. Itu baru sebutkan. Itu di akhir hidup beliau, sebelumnya tidak pernah. Nah diantaranya begitu juga, Nabi SAW mengatakan, ada orang di antara kalian berkata, ini kayak mengaku sebagai Nabi, sementara untanya aja hilang, dia tidak tahu di mana. Ya, kata Nabi SAW, ada orang mengatakan seperti itu. Sahabat pada bertanya, siapa yang lancang ngomong gini nih? Ya kan? Tidak ada yang tahu. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, Jibril memberitahukan kepadaku bahwasanya untaku berada di lembah ini dan lembah itu. Tali kekangannya terikat di pohon, di ranting pohon. Ambillah, bawa ke sini. Maka sahabat mengikuti instruksi Nabi, datang ke tempat itu dan menemukan betul unta Nabi ada di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu pun mereka datang dan kemudian membawa unta itu. Waktu pemilik kemah yang di sebelah tadi ini, karena dia lagi ada di kemahnya Nabi, dia pulang ke kemahnya, lalu dia bilang, tadi itu unta Nabi hilang. Beliau beritakan kepada kami di kemahnya, dan kita disuruh cari. Tapi Nabi tiba-tiba bilang satu ucapan yang membuat kami bingung. Beliau mengatakan, kenapa ya ada orang di antara kalian yang mengatakan, ini kayak mengaku sebagai Nabi, untanya aja hilang dia tidak tahu. Maka waktu orang pemilik kemah yang dari kemah Nabi, dari dia pemilik kemah di sebelah kemah Nabi ya, dia tadi di kemah Nabi, dia pulang ke kemah, dia bilang, tadi ada seperti ini. Teman-temannya bilang, kau tahu siapa yang bilang itu? Ini orangnya. Ada orang munafik itu. Maka orang yang punya kemah marah, lalu mengajak teman-temannya tuh gebukin si munafik tadi itu. Ya. Tapi di sini ada informasi yang sedang terjadi yang Nabi SAW sampaikan. Dan hal yang seperti ini banyak sekali. Ada juga informasi yang akan datang. Ya. Dari sudah kita sebutkan informasi yang lalu, informasi yang sedang terjadi, ada informasi yang akan datang. Kalau informasi tentang tanda-tanda hari kiamat, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ya, terbitnya matahari dari barat dan segala macam, itu nanti akan datang, itu kan? Kiamat kecil ada kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada informasi yang akan datang, tapi terjadi di masa Nabi. Ini yang sengaja saya angkat. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, kisah tentang meninggalnya Umayyah bin Khalaf. Pernah dengar Umayyah bin Khalaf ya? Ini majikannya Bilal yang taruh batu panas di dadanya Bilal. Nah ini Umayyah bin Khalaf. Agak unik nih. Ini Umayyah bin Khalaf. Dia bersahabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ini salah satu tokoh Madinah di sini. Saat masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam. Tapi karena mereka bersahabat dari masa jahiliyah, saat ini setelah masuk Islam pun pernah ke Mekah, kemudian bertamu di rumahnya Umayyah. Oleh Umayyah disambut. Lalu Sa'ad bilang, hai Umayyah, kamu tahu saya sudah Muslim. Saya akan tawaf gitu. Tapi tolong cek kapan Ka'bah, sekitar Ka'bah kosong, nggak ada orang lagi, beritakan ke saya mau tawaf. Karena di masa itu ada satu peraturan agak aneh di Mekah, di masa itu ya. Jadi orang kalau mau tawaf itu harus beli baju dari Mekah. Kalau nggak punya uang, tawafnya telanjang. Ya, itu disebut dalam Al-Quran. Mereka itu mukaan wa tasdiyah, sambil telanjang, sambil bersiul, sambil tepuk tangan, gitu kan? Mereka begitu tawafnya. Itu orang-orang yang tidak mampu. Makanya setelah, kalau Bapak Ibu baca setelah pembebasan kota Mekah, surat Nabi SAW yang ditulis dan disuruh Abu Bakar bacakan di Mekah, diantaranya mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang, gitu ya. Karena begitu tradisi mereka. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, nanti kalau kosong informasikan kepada saya. Umayyah lihat kosong, lalu dia panggil di rumahnya, hai Sa'ad, sudah kosong. Pergilah mereka berdua ke sana. Ternyata pada saat baru mau tawaf ada Abu Jahal.
Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian, kalau terjemahan letterletnya orang yang super goblok gitu ya. Iya. Jahal itu bodoh ya. Abu Jahal berarti sangat bodoh. Tahu kenapa? Karena Abu Jahal ini pernah hampir setiap malam dia datangi rumahnya Nabi hanya dengar ayat yang Nabi baca. Dia datang, dia sembunyi di tembok rumah Nabi untuk dengar baca ayatnya Nabi di malam hari. Dan dia sama Abu Sufyan sama satu lagi orang Quraisy itu sering dengar, tapi mereka titiknya beda-beda. Pas pagi Nabi selesai mengaji, mereka ketemu, loh kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Jangan kita ini tokoh-tokoh Mekah, kalau ketahuan orang Mekah nanti mereka beriman. Mereka janjian tidak mau kembali lagi. Besok malamnya mereka mengira satu sama yang lain ini tidak ada lagi yang mau kembali. Ternyata kembali lagi sama-sama. Sampai akhirnya Abu Sufyan bilang, hai Abu Hakam, namanya Abu Hakam di Mekah. Hakam itu bijaksana. Abu Jahal ini orangnya tampan, orangnya kaya, orangnya punya kedudukan di Mekah. Jadi luar biasa gitu secara duniawi ya. Maka dipanggil Abu Hakam dan dianggap pemimpin Mekah. Kata Abu Sufyan, hai Abu Hakam, setelah apa yang terjadi selama 3 hari itu terulang-ulang, mereka sama-sama datang dengar ayat Quran. Selain yang terjadi, kamu dengar Quran, saya juga dengar. Saya mau tanya, apakah yang disampaikan Muhammad ada yang salah? Dia mengatakan tidak ada. Lalu ditanya ke Abu Sufyan, kalau itu benarkah itu? Benar. Kenapa kau tidak beriman? Kau pemimpin kami. Kalau kau beriman, kami semua beriman. Inilah sebab keluar julukan Abu Jahal nih, gara-gara ini. Dia bilang apa? Dia bilang dari dulu demi Allah, dia bilang dia bersumpah sama Allah, karena orang-orang Quraisy dulu mengatakan demi Allah juga, gitu kan? Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka juga haji, tapi mereka syirik, musyrik, menyekutukan Allah, datangkan patung, minta sama patung untuk perantara dengan Allah. Itu yang tidak boleh. Kata Abu Jahal begini, dari dulu suku saya sama, demi Allah saya tahu Muhammad benar, tapi dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing ya. Kalau mereka berikan makanan jemaah haji, kami juga berikan jemaah haji. Kalau mereka kasih minum, kasih minum. Kalau mereka bagi-bagi makanan, kami bagi makan. Kalau mereka siapkan pasukan bela Makkah, kami juga bela pasukan. Kami juga betul pasukan dan selalu bersaing. Sekarang ini keluar nabi dari sukunya Muhammad. Suku saya tidak ada nabinya. Kalau saya beriman, saya kalah. Hanya karena itu saja. Artinya kalau pada saat itu dia beriman, Bapak Ibu sekalian, dia akan panen pahala 1 Mekah gitu. Dia tidak mau. Dia bilang dia berazam untuk memusuhi Nabi SAW selamanya. Maka diberikan julukan Abu Jahal. Ini orang yang super bodoh luar biasa gitu. Nah, Abu Jahal ini bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Kita kembali ke kisah tadi. Umayyah lagi tawaf sama Sa'ad Muslim dari Madinah. Umayyah majikannya Bilal orang kafir, lagi tawaf sama-sama ya, temani temannya. Abu Jahal datang, lalu Abu Jahal tidak kenal Sa'ad. Sekali lagi karena masa itu tidak ada kamera, orang tidak tahu mukanya orang seperti apa, tapi Sa'ad ini terkenal, pimpinan orang Madinah sini, Sa'ad bin Mu'adz, ya, rajanya mereka lah gitu ya. Maka Abu Jahal bilang kepada Umayyah, siapa itu yang sama kamu hai Umayyah? Dia bilang ini Sa'ad bin Mu'adz. Dia dengar, dia tahu namanya Sa'ad. Lalu Abu Jahal langsung bilang, hai Sa'ad, berani benar kau tawaf di sini, demi Allah kau tidak akan keluar dalam kondisi hidup, gitu kan? Maka Sa'ad kepala suku, nggak mau dihina, dia mengatakan demi Allah saya akan keluar dalam kondisi selamat. Ributlah 2 orang ini, Abu Jahal sama Sa'ad bin siapa? Bin Mu'adz. Jangan lupa ini ya, sahabat itu ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat beliau meninggal itu goncang arsy-Nya Allah, gitu kan? Itu karena luar biasa imannya. Kalau Sa'ad bin Ubadah yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf, ini beda ya, 2 sahabat, dua-duanya mulia. Lalu bertengkarlah 2 orang ini. Yang satu bilang, sampai Abu Jahal mengatakan, kau tidak akan bisa keluar dari sini, sukuku akan membunuhmu. Kata Sa'ad, sukuku juga akan membalas, kalaupun kau menyentuhku dan aku mati tidak bisa berhasil melawanmu, sukuku akan benar-benar menghancurkan kamu. Gitu. Intinya ribut. Nah di sini Umayyah bingung, ini siapa yang dia harus bela? Abu Jahal tokoh Mekah dan sahabat dia Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dia tapi muslim, hanya hatinya cenderung membela Abu Jahal. Dia bilang apa? Hai Sa'ad, jangan kau angkat suara di depan Abu Hakam. Sa'ad marah. Sa'ad bilang, kau bukannya bela saya sebagai sahabat gitu kan? Kalau gitu mulai sekarang putus persahabatan kita, kata Sa'ad. Lalu Sa'ad bilang begini, ini saksi bahasannya, dan ketahuilah Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Jadi sudah ada informasi kalau Umayyah ini akan mati dalam keadaan kafir. Ini informasi Umayyah masih hidup nih ya. Maka Umayyah waktu itu
Waktu dia dengar Sa'ad bilang, dia tahu Sa'ad tidak pernah bohong, dia tahu Nabi Muhammad SAW juga julukannya As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya gitu kan. Maka Umayyah nggak lagi bilang, bohong nggak. Dia bilang, apakah benar Muhammad bilang begitu? Lalu di mana informasinya saya akan dibunuh? Gitu kan. Kata Sa'ad, tidak tahu. Tapi Nabi sudah informasi kami akan membunuhmu nanti. Di mana kita tidak tahu. Lalu Umayyah karena bingungnya pada saat itu, dia tidak lagi pedulikan pertengkaran dua orang ini, dia pulang ke rumahnya. Akhirnya Abu Jahal takut juga nih pergi. Nggak jadi berantem gitu ya. Abu Jahal tinggalin Sa'ad juga pulang ke Madinah. Tapi kisahnya ke Umayyah. Umayyah pulang ke rumah dalam kondisi dia bingung. Istrinya tanya, ada apa wahai Umayyah? Dia bilang, sesungguhnya Sa'ad tamu kita itu mengatakan ada informasi kalau Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya mereka akan membunuhku. Maka apa kata istrinya? Demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Kata istri Umayyah gitu ya, dalam kondisi kafir. Demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Kata dia, saya sudah tanya. Kata Sa'ad, tidak ada. Tapi saya janji, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah mulai sekarang. Gak mau ikut perang, gak mau keluar. Pokoknya di sini aja supaya gak mati gitu maksud dia. Maka subhanallah, terjadilah perang Badar. Ya. Kasus perang Badar, nanti kita besok ke Uhud, kita ceritakan sedikit Badar ya. Tapi kita akan cerita Uhud lebih panjang besok insya Allah. Tapi perang Badar ini 1 tahun tepatnya sebelum perang Uhud. Kalau Uhud itu terjadi 16 Syawal, hari Sabtu tahun 3 Hijriah. 1 tahun sebelumnya, di 15 Ramadan, tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Badar itu sekitar 180 km dari sini ya. Kami di Uhud ada program Umroh Sirah Nabawi, tapi itu biasanya setahun sekali aja. Kita biasanya sampai ke lokasi Badar, ya, ke banyak lokasi peperangan kita ceritakan langsung di lokasi termasuk Khaybar ya. Nah itu kita ada program sini. Tapi intinya di Badar ini, Bapak Ibu sekalian, memang pernah terjadi peperangan. Itu peperangan pertama Nabi SAW yang besar, yang beliau hadir. Kalau yang Nabi hadiri diistilahkan dalam bahasa Arab dengan Ghazwa. Kalau Nabi tidak hadir, ma'arakah, ya peperangan gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu baca Ghazwa, makanya dikatakan Ghazwa Badr, Ghazwa Uhud, itu karena Nabi hadiri. Dan kami di Jakarta buat satu perusahaan namanya Ghazwa Enterprise karena ingin mengenang peperangan-peperangan Nabi. Makanya salah satunya Uhud Tour gitu kan. Nanti kan ada Badr, ada Hunain, ada Tabuk, kita akan menamakan itu karena untuk mengenang ini supaya jangan lupa, jangan generasi muda muslim melupakan itu. Kita kembali ke tadi. Maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, ada informasi sampai kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah, dan itu pertama kali disyariatkan Ramadan, puasa Ramadan itu di tahun 2 Hijriah. Kalau kafilah dagang Quraisy datang dari negeri Syam, kalau telapak tangan saya ini dianggap peta Jazirah Arab, di utaranya itu negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. 4 negara namanya negeri Syam. Ada di bawahnya Madinah, kemudian di bawahnya lagi baru Mekah. Jadi kalau ke negeri Syam itu Madinah lebih dekat. Oleh karena itu orang-orang Quraisy kalau belanja barang dari negeri Syam, waktu itu mereka belanja, mereka harus lewat di sekitar Madinah untuk ke Mekah. Nggak ada jalan lain waktu itu. Maka Nabi SAW dengar itu, ternyata ada kafilah dagang Quraisy dijaga oleh 40 orang saja, dan itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kalau kafilah dagang besar cuma 40 orang prajurit berarti lemah sekali gitu ya. Nabi iklanin, ayo siapa yang mau mengambil kembali harta muslimin. Di sini bukan Nabi SAW merampok ya. Jangan disalahfahami, karena waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah dan beberapa sahabat diantaranya yang kaya-kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, banyak rumah mereka, harta mereka diambil oleh Quraisy, gitu kan? Maka harta-harta itu dibagi rata kepada pemimpin Quraisy, lalu dibagikan sebagai barang dagangan. Jadi ini sebenarnya untuk mengambil kembali haknya muslimin, gitu kan? Tapi subhanallah terjadi hal yang besar. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Anfal, Allah mengatur itu. Waktu sahabat keluar diiklankan di Madinah untuk hadiri menyerang kafilah dagang, keluar, dan itu sukarela, yang mau ikut silakan, yang tidak mau nggak apa-apa. Keluarlah 314 orang bersama Nabi SAW dengan persiapan sederhana karena bukan niatnya mau perang, tapi Allah sudah atur satu strategi peperangan yang luar biasa. 40 orang prajurit bersama Abu Sufyan berhasil lolos kafilah dagang itu, dan Abu Sufyan sempat mengirim surat ke Mekah menginformasikan kepada Abu Jahal, kirim kepadaku pasukan karena Muhammad sudah keluar dengan pasukannya. Abu Jahal ini teriak-teriak di Mekah, ayo kafilah dagang kita akan diambil. Disusun semuanya pasukan, dan waktu itu terkumpul sekitar 700 orang. 700 orang yang sudah terkumpul siap untuk berperang. Tersisa 300 orang, ini semua adalah anggota sukunya Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh yang sedang kita bicarakan nih ya. Dia duduk dekat Ka'bah, dia tidak bergerak, sukunya nggak bergerak gitu ya. Abu Jahal lihat,
tanya, hai Umayyah, kenapa kau tidak bergerak? Kata Umayyah, hai Abu Hakam, kau lupa apa yang diinformasikan sama Sa'ad bin Mu'ad berapa waktu yang lalu? Kan Muhammad informasikan kalau mereka akan membunuhku, aku tidak mau ikut. Gitu. Itu berita bohong, gak usah percaya. Abu Jahal coba motivasi, tidak didengar sama Umayyah. Maka Abu Jahal pulang ke rumahnya. Di masa itu, yang mungkin mirip sekarang, kita kan ada parfum laki-laki, parfum perempuan ya. Waktu itu ada dupa yang biasa dicium khusus. Kalau dicium itu berarti orang tahu ini parfumnya perempuan. Malu kalau laki-laki pakai gitu ya. Abu Jahal pulang ke rumah, diambil punya istrinya, dibakar, dibawain ke Umayyah. Dia bilang kepada Umayyah dalam riwayat ini, "Tatayyab, ayo pakai ini," gitu kan. Umayyah tahu ini parfumnya perempuan, kenapa kau kasih saya ini? Dia disentuh kejantanannya gitu ya. Kenapa kau kasih saya ini? Kau kan perempuan, tidak mau berperang. Nah akhirnya Umayyah emosi, marah dia tepis itu, dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, siapkan baju perang saya. Istrinya ingatkan, wahai, kau mau ikut perang ke mana ini? Ya. Dia bilang, saya mau ikut ke Badr. Bukankah sudah ada berita dari Sa'ad bin Mu'ad kalau Muhammad memberitakan akan membunuhmu? Dia bilang, saya akan keluar beberapa langkah, nanti saya pulang balik ke Mekah. Dia bilang gitu. Apa yang terjadi dalam riwayatnya dikatakan Bapak Ibu sekalian, setiap kali istirahat pasukan yang jadi waktu itu jadi 1.000 orang ya, karena 300 dari sukunya si Umayyah. Setiap kali istirahat, Abu Jahal pertama datangi Umayyah. Hai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tiba di lokasi Badr. Subhanallah, dia tergiring ke lokasi yang dia akan dibunuh. Masuk ke perang Badr, terjadilah peperangan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ini panjang kalau kita ingin cerita. Perang Badr itu saya cerita itu hari Tablik Akbar di Balikpapan Sirah Nabawi itu mungkin tiga hari berturut-turut, Jumat, Sabtu, Ahad baru bisa selesai nyampaikan perang Badr karena panjangnya gitu ya. Kalau kita ingin detail. Tapi yang jelas pada saat itu umat Islam memenangkan peperangan. Dan kocar-kacirlah pasukan Quraisy karena perang duel mereka kalah ya. Kemudian 70 tokoh-tokoh mereka semuanya mati terbunuh. Di antaranya Abu Jahal mati di perang Badr ya. Dan juga Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini punya sedikit cerita unik waktu dia mati. Proses matinya, waktu dia lihat semua pasukan Quraisy sudah kocar-kacir, banyak korban, orang-orang sudah pada lari karena badannya dia gemuk sekali. Dia nggak bisa lari. Maka dia melihat ada Abdurrahman bin Auf. Ini dikenal sama dia dulu, tokoh Mekah juga. Lagi ngumpulin perlengkapan perang, pedang, perisai gitu ya, ghanimah. Tapi bukan untuk diambil pribadi, karena dalam hukum agama tidak boleh diambil kecuali sudah diserahkan kepada panglima perang. Di panglima perang akan membagi 1/5 buat Allah dan Rasulnya, 45 baru dibagikan untuk para mujahidin. Maka dia panggil Abdurrahman gitu kan. Kemudian dia minta supaya Abdurrahman untuk menjadikan dia sebagai tawanan. Dia bilang, hai, waktu itu bukan Abdurrahman dipanggil Abdul Ilah, dia panggil itu ya, dalam buku-buku sejarah. Dia bilang, mau nggak kau lebih baik daripada pedang-pedang itu semua? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya, kau minta apa saya akan kasih, sukuku akan kasih, daripada pedang-pedang ini semua. Maka Abdurrahman berpikir benar juga. Dibuang semua pedang itu, dipegang Abu Jahal, ingin dibawa ke depan Nabi, dan seakan-akan dia mau bilang, ini loh tawananku ya Rasulullah, ini tebusannya mahal ini, minta apa saja bisa dibayar gitu ya. Tapi lagi jalan menuju ke kemah Nabi, ketemu sama Bilal. Bilal ini dulu yang disiksa sama Umayyah di Mekah gitu kan. Maka Bilal begitu lihat, dia mengatakan, Umayyah bin Khalaf musuhnya Allah, demi Allah kau yang mati itu saya mati. Gak bisa. Kata Abdurrahman, hai Bilal, bertakwa kepada Allah, ini tawanan saya. Dia bilang, gak bisa, ini orang siksa saya waktu di Mekah, ini orang begini dan begitu. Akhirnya Abdurrahman selalu setiap Bilal mau serang dibela gitu kan. Bilal bingung, ini gimana caranya, kalau kena Abdurrahman dosa juga, Abdurrahman kan muslim, gak boleh. Lewatlah beberapa laki-laki Ansar lagi kumpulin pedang-pedang juga untuk dikasih kepada Nabi. Lalu Bilal bilang, hai saudara-saudara orang Ansar, dengar nggak cerita dulu saya ditaruh batu panas di Mekah. Nah ini orangnya nih yang siksa saya nih. Ini orangnya nih gitu. Sekarang kita bunuh dia. Wah, orang-orang Ansar pada kumpul semua nih. Ini kesempatan, ini musuh Islam gitu. Di medan perang lagi. Kan kalau bukan medan perang kita nggak boleh bunuh orang sembarangan, tapi di medan perang berbeda. Maka mereka bilang, ayo kita keroyokin. Kata Abdurrahman, sebentar, bertakwa sama Allah, ini tawanan saya, nggak boleh ya, sudah boleh diganggu. Mereka bilang, jangan biarkan, ini musuh kita, tuangin motivasi. Akhirnya semua pada mau nyerang. Abdurrahman bingung gimana cara belanya. Dalam buku sejarah dikatakan disuruh Umayyah tidur terlentang, Abdurrahman tidur di atasnya, sandar gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh diserang. Bilal bilang tusuk dari bawah.
Jadi Bilal tusuk mati akhirnya Umayyah. Begitu meninggal dia, maka Abdurrahman mengatakan, semoga Allah rahmati kau Bilal, kau hilangkan ini ganimahku ini. Ya. Jadi meninggallah Umayyah bin Khalaf. Tapi subhanallah, yang kita ingin datangkan dari kisah panjang ini, bagaimana mukjizat Nabi menyampaikan informasi kalau Umayyah akan mati dari masa hidupnya sudah disampaikan. Ini mirip juga dengan kasus Abu Lahab ya, dalam surah Al-Masad. Allah pastikan dia sama istrinya akan mati dalam keadaan kafir, masuk neraka, padahal masih hidup, gitu kan? Jadi seperti itulah informasinya. Ini cukup banyak kalau kita ingin ceritakan panjang lebar ya. Kemudian juga ada mujizat Nabi SAW kalau berhubungan dengan masalah yang lainnya ya. Kalau informasi cukup banyak, kita pindah langsung ke mujizat yang nampak depan mata dulu ya. Di antaranya yang paling masyhur adalah kisah tentang pembelahan bulan ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ini surah nomor 54. 3 ayat pertamanya itu Allah ceritakan tentang masalah pembelahan bulan. Ini kalau Bapak Ibu melihat di ceramah kami, insyaallah akan bisa melihat foto ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa searching di Google foto bulan terbelah ya. Jadi memang itu secara ilmiah, dan ada foto-fotonya cukup banyak, diteliti oleh para ilmuwan non muslim pun ya. Kalau di tengah-tengah bulan itu ada retakan, ada garis retakan, itu yang secara ilmiah terbukti kalau bulan ini pernah terbelah, tapi mereka tidak tahu itu kapan gitu ya. Itu tentu banyak artikel yang Bapak Ibu bisa baca, tapi kita ada artikel atau tidak ada, tetap saja kita percaya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, kalau pernah waktu Nabi SAW sedang ya berada di Mekah dan lagi tawaf waktu itu, kemudian orang-orang Quraisy ingin mempermalukan Nabi SAW. Mereka bukan minta mujizat, mereka ingin mempermalukan Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ini depan orang-orang semua lagi tawaf itu. Maka kata ya, mereka, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka, belahlah bulan itu buat kami. Belahlah bulan itu buat kami. Dan ini tidak mungkin teman-teman sekalian, kalau disuruh belah pohon, batu mungkin masih masuk akal. Bulan aja nggak mungkin orang bisa jamah dengan tangannya gitu kan. Sekarang saja masalah ke bulan ini masih ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak, masih berselisih para ilmuwan gitu ya. Jadi memang ini kayak susah, apalagi di masa itu. Tapi ringkas cerita, karena memang permintaan mereka begitu, ini mirip dengan permintaan kaumnya Nabi Saleh pada saat minta dikeluarkan dari gunung batu unta. Ya, itu kan bukan minta mujizat, minta sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia untuk menolak dakwanya Nabi Saleh. Nah begitulah. Tapi mereka kaget itu. Nabi Saleh bilang, apakah kalau saya minta kepada Allah dikeluarkan seperti yang kalian minta, unta betina dari gunung batu ini, dan unta itu tidak cukup di situ ya. Orang-orang kaum Nabi Saleh itu bilang apa? Kaum Samud, unta itu harus bisa memberikan susu satu negeri ini. Semuanya satu negeri ini harus bisa dikasih susunya. Sampai Allah mengizinkan itu, dan ada sumur di tempatnya kaum Thamud itu. Syaratnya 1 hari mereka ambil air, 1 hari harus unta itu minum dan tidak boleh diganggu. Tapi mereka membunuh unta tersebut. Ringkas cerita, itu hanya karena ingin mencari-cari kesalahan Nabi Saleh saja, dan mereka kaget betul-betul unta itu Allah keluarkan. Nah ini mirip dengan kasus mereka minta bulan dibelah di masa Nabi SAW, dan mereka kaget waktu Nabi balik tantang mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah apa yang kalian minta, bulan bisa dibelah, kalian akan beriman? Mereka bilang, kalau kau bisa belah bulan tentu saja. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami menyaksikan dengan mata kepala kami dalam riwayat Bukhari ya, Nabi SAW menunjuk bulan dengan jari telunjuk beliau lalu menggarisnya, dan bulan itu terbelah menjadi 2. Setengahnya di bukit Abi Kubais, sebelahnya lagi di bukit As-Suwaida. Jadi Ka'bah itu dulu dihimpit dengan 2 gunung yang besar gitu ya. Maka mereka menyaksikan semua itu. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang Quraisy beriman? Mereka tidak, karena mau cari kesalahan saja. Mereka mengatakan, sungguh sihir Muhammad sudah lebih hebat dari sebelumnya, gitu kan. Lalu mereka bilang, untuk membuktikan ini adalah sihir, kita tanyakan orang-orang Quraisy yang belum sampai ke Mekah. Kalau mereka juga menyaksikan bulan terbelah, berarti betul. Kalau mereka tidak lihat, berarti cuma sihir, mata kita yang disihir. Beberapa hari kemudian mereka rame-rame menunggu di depan pintu Bani Syaibah waktu itu ya, ada pintu gerbangnya Mekah. Mereka tunggu.
orang-orang Quraisy yang datang dari negeri Syam, yang datang dari luar, lalu mereka tanya, apakah kalian melihat terjadi sesuatu pada bulan beberapa waktu yang lalu? Semuanya serentak mengatakan iya, kami menyaksikan bulan terbelah. Ya. Maka dengan itu terbuktilah kebenarannya. Dan Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54. Bapak Ibu bisa baca ini ya. Memang Al-Qamar artinya bulan. Ya, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kiamat dan betul-betul bulan telah terbelah, gitu ya. Itu Allah sudah jelaskan itu. Yang jelas pada saat itu Bapak Ibu sekalian terbelah bulan. Ya. Ada kisah yang lain, yaitu kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Ini disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang sahih. Waktu perang Khaybar, ini perang Khaybar terjadi setelah kesepakatan Hudaybiyah. Ya. Hudaybiyah itu sekitar tahun 5, akhir tahun 5, tahun 6-nya sudah terjadi perang Khaybar. Nah, Hijriah ya. Waktu itu Nabi SAW mengepung 9 benteng Yahudi, tapi benteng yang pertama namanya benteng Naim itu dikepung sekitar 42 sampai 43 hari. Setelah berhasil ditembus, Nabi kepung lagi benteng kedua, ditembus lagi. Nah sisanya benteng-bentengnya sudah lebih kecil, lebih mudah untuk ditaklukkan. Waktu itu karena orang-orang Yahudi sudah mengaku kalah, mereka menghidangkan makanan buat Nabi SAW dengan para sahabat. Dibuatlah nampan-nampan yang banyak, terdiri dari roti gandum sama gulai atau kari kambing. Dan mereka orang Yahudi sangat tahu kalau Nabi SAW itu sangat gemar dengan paha kambing. Maka mereka taruh paha kambing itu cuma di satu nampan saja. Di nampan yang lainnya semua tidak ada paha kambing. Dihidangkanlah kepada muslimin. Muslimin bersangka baik mengambil masakan tersebut lalu menghidangkan di hadapan Nabi SAW yang paha kambing, sisanya di depan mereka semua. Waktu itu beberapa riwayat menyebutkan mereka kelaparan sudah 3 hari. Belum ada makanan lagi, di kondisi perang dan baru menang pada saat itu. Maka mereka tunggu Nabi makan. Begitu Nabi cuil satu potong daging dari daging paha kambing itu, lalu kemudian memasukkan ke mulut beliau. Sahabat akhirnya juga memotong dan akhirnya mau makan, gitu ya. Kalau tidak salah cuma satu sahabat yang sempat kena korban yang makan bersama Nabi SAW waktu itu. Kemudian Nabi bilang, kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah 3 hari nggak makan ini, kenapa nggak boleh makan? Nabi bilang, tahan tangan kalian. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini, semua dipanggil semuanya. Begitu panggil, dan perlu Bapak Ibu tahu orang Yahudi ini pengkhianat ya, pendusta luar biasa mereka. Nabi sudah buktikan sendiri. Dan itu dikatakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu pendeta Yahudi yang mengatakan Yahudi itu kaum Ghadr, kaum yang suka berkhianat, pendusta, semua keburukan berkumpul pada mereka gitu. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW menjebak mereka dengan 2 pertanyaan. Yang ketiga baru Nabi tanya tentang masalah racun yang mereka letakkan di makanan itu. Maka Nabi suruh berhenti makan para sahabat karena ada racunnya. Maka Nabi bilang, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya sesuatu? Mereka bilang, tentu saja. Dan kebetulan di Khaybar itu ada 2 suku Yahudi yang berkumpul, Qainuqa dan Nadhir. Dua-duanya ini kembali ke satu rumpun. Ada satu kakek mereka. Kakek mereka ini kebetulan ternobatkan jadi raja karena kebetulan jalur keturunan saja. Orangnya lemah secara fisik, orangnya pengecut, orangnya bodoh. Sehingga orang-orang Yahudi ini saking buruknya akhlak mereka sampai mereka mau hapus nasabnya kakek itu. Padahal sudah lama meninggal orang ini. Mereka hapus nasabnya, tadinya jalurnya ke sini, jalurnya diganti ke nama orang Yahudi yang perkasa, yang pemberani dan segala macam. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali pendeta-pendeta mereka saja. Yang terjadi adalah Nabi SAW tanya, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, yang perkasa ini kan. Nabi bilang kalian telah dusta. Kakek kalian adalah Fulan bin Fulan. Dan tidak ada yang tahu. Pendeta itu kaget. Mereka kaget semua. Kok bisa tahu? Nabi ulangi lagi. Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang iya. Kalau kami bohong, maka Allah akan buka kebohongan kami sebagaimana Allah buka kepada anda siapa kakek kami. Jadi mereka sudah tahu Nabi jujur di situ dan Nabi benar. Nabi tanya, siapa penghuni neraka? Ini pertanyaan kedua. Apa kata Yahudi? Ini bisa Bapak Ibu baca di riwayat Bukhari, di mukjizat Nabi SAW. Mereka bilang, kami orang Yahudi akan masuk neraka dulu, lalu digantikan oleh kalian hai kaum muslimin. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta, kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Kalian masuk neraka selamanya, kami tidak akan gantikan kalian. Nabi tanya yang ketiga kali. Jujur kalau saya tanya, karena sudah dijebak 2 kali, mereka nggak bisa bohong lagi. Tentu saja. Kata Nabi, apakah kalian meletakkan racun di makanan ini? Mereka bilang iya. Kata Nabi, kenapa?
Mereka bilang, kami ingin membuktikan apakah anda nabi atau bukan. Kalau anda nabi, anda akan tahu itu ada racunnya. Kalau anda bukan nabi, anda raja biasa yang hanya sekedar mau menguasai wilayah kami, anda akan mati dengan racun itu. Tapi di sini kan buktinya nabi tahu kan gitu. Maka mereka lalu bertanya begini di penutupan hadisnya, siapa yang memberitahukan kepada anda? Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, akhbarani hadadh dhira', yang telah memberitahukan kepada aku racun itu adalah paha ini sendiri. Jadi paha itu berbicara dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa itu. Ada lagi kuasa Nabi SAW terhadap air hujan. Air disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dinukil dari Anas atau dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya satu waktu beliau sedang khutbah Jumat, kemudian datanglah seseorang teriak-teriak dari luar masjid sambil mengatakan, ya Rasulullah, lagi khutbah Jumat. Kita tahu khutbah Jumat itu lagi hening sekali dan mendengarkan khatib berbicara. Maka pada saat itu Nabi SAW berarti lalu mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, telah binasa hewan-hewan ternak kami, ya, telah binasa pohon-pohon kami, dan juga sudah kering semuanya, peceklik, panas sekali. Kami pun bisa binasa. Tolong, mumpung anda di atas mimbar, mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka di saat itu Nabi SAW mengangkat tangan sambil mengucapkan dua kali dalam riwayat Bukhari ini, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata para sahabat, kami menyaksikan langit Madinah pada saat itu seperti kaca, nggak ada awan. Kalau nggak ada awan, nggak ada hujan kan gitu. Harus ada awan dulu baru turun hujan, kan awan yang membawa air gitu kan. Kami menyaksikan langit seperti kaca, tidak ada awan. Tapi pada saat Nabi SAW berdoa, tiba-tiba mendung, turun hujan deras. Belum selesai khutbah beliau, kecuali beliau sudah terguyur sampai ke jenggot beliau pun basah dengan air hujan. Kata para sahabat, apa? Kami tidak menyaksikan matahari satu pekan sampai Jumat depan. Jumat depan Nabi lagi khutbah, datang orang yang sama lagi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Dia bilang, binasa pohon-pohon kami, hewan-hewan kami, banjir, nggak berhenti hujannya. Mintalah kepada Allah agar memberhentikan hujan ini. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, kami menyaksikan bagaimana Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, jadikan hujan ini baik buat kami, bukan masalah buat kami. Arahkanlah hujan ini kepada lembah-lembah, ke tempat pepohonan, tumbuhnya pepohonan gitu kan. Kemudian Nabi SAW menunjuk, kata Jabir, dimanapun Nabi SAW menunjukkan jarinya ke awan tersebut, maka bubarlah awan tersebut. Itu karena ya mujizat yang Allah SWT berikan. Tentu kalau kita ingin bicara banyak ya, mujizat air ini banyak sekali. Nabi keluar air dari tangannya di perang di kesepakatan Hudaybiyah sehingga 1000 orang sahabat bisa minum dan berwudu. Itu juga ada terjadi riwayat-riwayat sahih. Tapi ini tidak bisa kita sebutkan semuanya ya. Ada kuasa Nabi SAW juga terhadap penyembuhan sahabat penyakit ya. Saya mungkin nukil sebuah riwayat saja di sini, baru kita pindah ke poin yang lainnya, yaitu Qatadah radhiyallahu anhu. Di salah satu peperangan, Qatadah ini orang yang sangat tampan, orang yang sangat cerdas, pemberani. Ya, tapi di medan perang itu Allah takdirkan, qadarullah, matanya sebelah kanan kena anak panah. Anak panah itu nusuk sampai bola matanya mau jatuh. Radhiyallahu anhu, sudah mau keluar. Sahabat itu lihat mengatakan, wahai Qatadah, matamu sudah nggak bisa berfungsi. Bayangkan kalau bola mata sudah kecabut, ya, sudah tinggal beberapa mungkin kulit tipis yang menahannya saja. Sudah tidak bisa, di masa sekarang pun tidak mungkin bisa gitu ya. Maka di masa itu mereka bilang, kami potong saja, nggak ada gunanya lagi. Kata dia bilang, sebentar, coba bawa saya ke Nabi. Dibawa ke Nabi. Begitu Nabi lihat, Nabi sudah tahu ya. Nabi tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, wahai Qatadah, kalau kau mau bersabar tanpa mata, bagimu surga. Karena matamu ini luka di jalan Allah, lagi berperang. Tapi kalau kau mau, saya doakan bisa sembuh. Cuma belum ada jaminan surga. Qatadah berpikir, sembuh mata tapi nggak ada surga, atau tanpa mata dapat surga. Tapi dia setelah perang mau nikah ini, matanya satu nggak ada, gitu kan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah ilhamkan ke dia ini luar biasa. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, minta kepada Allah disembuhkan mataku, minta juga supaya aku masuk surga. Dua-duanya. Maka Nabi SAW, ini riwayat Bukhari ya. Maka Nabi SAW kemudian pun mencabut anak panah itu, kemudian memasukkan kembali bola matanya, dan kemudian mendoakan beliau. Setelah didoakan, kata-kata ada waktu Nabi SAW cabut telapak tangannya, maka saya tidak bisa bedakan mana mata saya tadi yang rusak, karena dua-duanya terang. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak bisa bedakan mana mata Qatadah tadi yang sudah sobek-sobek, yang berdarah itu, dengan yang rusak, karena dua-duanya jadi bagus seketika di tempat itu. Dan ini banyak ya, banyak sekali.
Ada Abdullah bin Abi Atiq dalam riwayat Bukhari yang kakinya patah, disemburkan ludah oleh Nabi SAW lalu sembuh, gitu kan. Tapi ini ludah Nabi, ya, bukan ludah antum, ya, jangan sembarangan. Ini memang mukjizat buat Nabi, gitu ya. Dan sekian banyak, ya, sekian banyak berhubungan dengan masalah ini. Ini kami pernah tablik akbar di kota Makassar, itu judulnya Rasulullah Kami Mencintaimu. Ya, itu tablik akbar kita bahas banyak, belasan, bahkan mungkin sudah sampai puluhan mungkin, ya, tentang mujizat-mujizat ini. Yang kita ingin titik-beratkan setelahnya, semua mujizat Nabi SAW ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu betul-betul murni Allah yang berikan, ya, bukan karena ada kelebihan dari Nabi SAW. Informasi gaib itu Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Itu pun banyak yang Nabi SAW tidak tahu, ya, yang Nabi SAW tidak tahu. Jadi cuma yang diinformasikan saja, itu yang sampai kepada Nabi SAW. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, wa indahu mafatilul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah lah, ya, kunci-kunci semua yang gaib itu, ya. Jadi tidak ada yang gaib kecuali Allah, yang tahu kecuali Allah SWT, ya. Kemudian tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia Allah mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun, ya, di dalam kedalaman bumi ataupun sesuatu yang basah ataupun kering kecuali telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada sesuatu yang memang diketahui kecuali, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan begini. Ini perlu direnungi baik-baik, karena di Indonesia banyak orang tahu hal-hal gaib, ya, banyak yang muncul kan gitu. Orang bisa bicara sama malaikat, bicara sama semut, bicara sama aneh-aneh, ya, yang tidak masuk akal, ya. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengucapkan ini. Renungi baik-baik, hafal surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawi al-a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Artinya, katakan hai Muhammad kepada semua umat manusia, termasuk pengikutmu, aku ini tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui hal-hal yang gaib. Tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku saja. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat, dan apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi saksi bahasan kita bagaimana Nabi SAW disuruh ucapkan itu, bahwasanya beliau tidak tahu yang gaib. Dan sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali ada orang mau bertanya tentang sebuah hukum, lalu Nabi SAW tidak tahu hukumnya, beliau tidak jawab. Beliau tunggu dulu, nanti ada wahyu turun baru beliau sampaikan. Jadi beliau tidak mengarang-ngarang sama sekali, ya, seperti itu gambarannya. Dan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 188 juga Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhir. Yang terjemahannya, ya, katakan hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul menyimpulkan dan mengambil sebuah pelajaran penting, kalau Nabi SAW pun memiliki mukjizat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat diizinkan saja. Terakhir kita tutup dengan masalah hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Hak yang pertama adalah kita beriman tentang kerasulan beliau, kemudian kita menerapkan itu dalam kehidupan kita, karena makna potongan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dengan mengikrarkan dengan lisan, dan juga ini kita mengikuti beliau dalam segala lini kehidupannya. Maka itu masuk dalam makna konsekuensi potongan syahadat. Dan tidak boleh seseorang hanya mengatakan mencintai Nabi SAW tapi mereka tidak malah mengikuti Nabi SAW.